Bapak Ibu yang kami hormati, agenda hari ini adalah tindak lanjut dengan pemerintah pusat Pansel mengenai evaluasi hasil seleksi guru P3K dan skema penyelesaian formasi GTK P3K tahun 2022. Selanjutnya kami persilakan untuk menyampaikan paparan dan penjelasan sesuai dengan agenda RDP hari ini. Diawali dengan Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Kemendikbudristek RI, Pak Dirjen GTK. Baik, terima kasih Bu Pimpinan. Baik, sebagai gambaran garis besarnya langsung ke slide berikutnya, bahwa formasi yang sudah terisi pada saat ini sudah 58% dari formasi yang diajukan oleh Pemda tahun 2021, yaitu dari 506.252 formasi yang diajukan, 293.860 telah terisi, artinya guru tersebut lulus dan mendapatkan formasi, dan terdapat sisa formasi sebesar 212.392. Ada 193.954 guru yang sudah lulus tapi belum dapat formasi, dan 437.823 yang belum lulus. Di antaranya 116.000 sekian dari 437 ini sama sekali belum pernah ikut seleksi. Lanjut. Mungkin ini nanti dari Pak Harmen atau Pak Aris akan memberikan data yang lebih update. Ini data yang kami sampaikan sebelumnya terkait dengan perkembangan penerbitan NI P3K guru yang lulus tahun 2021, sebagaimana tadi yang diminta juga pertanyaan Bu Pimpinan. Memang masih banyak yang belum menyelesaikan NI P3K-nya. Namun di sini data per 23 Maret kita bisa melihat 53 Pemda yang telah menyelesaikan penerbitan nomor induk P3K-nya. Salah satu pertanyaan yang diajukan terkait dengan masa kerja, di sini kami juga dapat sampaikan bahwa ketika melakukan pengangkatan, maka Pemda sesuai dengan PP 49 tahun 2018 pasal 37, dinyatakan bahwa masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K itu paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Pertanyaan juga terkait dengan perkembangan usulan formasi. Dapat juga kami sampaikan di sini bahwa dari total kebutuhan 758.018 kebutuhan formasi untuk tahun 2022, yang diajukan masih sebesar 17,3%, yaitu sebanyak 131.239 formasi, di mana formasi ini sudah termasuk guru agama, guru seni budaya, termasuk di sini guru muatan lokal, bahasa daerah dan kesenian, guru PJOK, dan guru TK. Tentang guru agama di sini tentunya ini adalah guru agama di dalam sekolah di bawah Kemendikbudristek, tapi tentunya ada juga formasi dari Kemenak. Nanti mungkin Pak Zain juga bisa menambahkan kebutuhan formasi untuk guru-guru yang ada di bawah Kementerian Agama. PAN RB itu adalah ketersediaan SDM guru. Sekarang kalau dihitung kurang Pak, kurang banget. Tapi kalau diangkat duitnya juga nggak cukup. Masih duitnya nggak cukup, lalu kemudian kita bicara kualitas. Padahal kalau mau memenuhi jumlah kebutuhan guru, itu kan gurunya dipenuhi dulu, kemudian kualitasnya ditingkatkan setelah mereka menjadi guru. Itu mungkin salah satu solusi bagi Pak Iwan. Kalau dicampur-campur ini proses penyelesaian masalahnya, ini jumlah gurunya tidak akan terpenuhi ya Pak Iwan ya. Penuhi dulu guru. Ini masih ada satu masalah lagi, guru honorer tanpa status, tanpa kesejahteraan yang memadai dari negara, diangkat atau tidak diangkat, tetap mengajar. Tetap mengajar mereka. Nah padahal kalau honorer kan ya apa bisa sih mendapatkan upgrading dan upskilling, kan pasti akan terbatas juga. Izin, Bu Pimpinan, sebetulnya kan penganggaran ini kan nanti datangnya karena ada formasi yang ditetapkan. Formasi kan diusulkan oleh Pemda. Pemda mengusulkannya adalah sekolah-sekolah negeri yang ada di Pemda begitu. Jadi kami juga sedang berdiskusi dengan Pak Iwan.
yang sudah terjadi di 2021, di mana yang lulus justru guru-guru swasta, yang ini barangkali kita akan bicara masa transisi aja Ibu. Jadi kita berikan masa transisi karena nggak fair juga kan buat guru yang mengajar di swasta yang honorer, ingin kehidupannya lebih baik, kemudian dia ikut tes dan lulus begitu. Nah, tetapi kemudian harus ditahan tetap di swasta. Ini sebetulnya juga feedback untuk swasta agar momen ini digunakan juga untuk memperbaiki juga kesejahteraan guru yang ada di swasta. Karena kan nggak pada tempatnya juga kalau kita melarang mereka untuk ikut. Tetapi kalau P3K-nya ditugaskan di swasta, saya kira payung hukumnya mesti kita lihat lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Jadi ketentuan bahwa guru P3K itu harus mengajar di sekolah negeri itu di mana ya, Pak ya? Karena kan bukan ketentuannya harus mengajar di sekolah negeri, Bu. Pada waktu formasi diusulkan, kemarin kan formasi itu melekat kepada sekolahnya, Bu. Jadi anggarannya juga kan melekatnya ke situ, gitu. Sementara kan swasta tidak mengusulkan formasi. Jangan marah Pak Fikri. Jadi mengapa dibuka untuk guru di luar sekolah negeri? Pusing ya Pak ya? Pusing saya Pak. Ya, sebetulnya memang ini dilema. Kalau kita tutup tidak boleh guru swasta melamar formasi yang ada di negeri. Kan berarti kita juga menutup kesempatan guru swasta tadi untuk memperbaiki kehidupan. Sementara sebetulnya ini feedback yang bagus dalam rangka memperbaiki kesejahteraan guru secara menyeluruh, Ibu. Karena secara nasional kan kita butuh guru. Ya. Nah, mudah-mudahan kejadian ini kita coba carikan solusinya yang terbaik deh, begitu. Tahun ini kami sudah sepakat dengan Pak Menpan, arahan beliau, sudah kasih masa transisi tahun ini yang sudah lulus itu tetap mengajar di swasta, sampai nanti kemudian tahun depan baru mengisi formasi itu. Tapi ini masih technicalities-nya mesti didiskusikan lagi, Bu. Iya Pak, harapan kita bahwa guru dan sekolah negeri itu adalah dua hal yang tidak bisa dicampur aduk. Kalau guru itu kan urusannya dengan kepegawaian, mestinya gajinya langsung diterima oleh kepegawaian. Tapi mungkin karena mekanisme administratif bahwa segala macam tunjangan dan lain-lainnya itu masih harus diusulkan oleh sekolah setempat. Nah ini, silakan Mas. Baik pimpinan, terima kasih. Saya melanjutkan yang disampaikan Pak Fikri tadi, meskipun kegemasannya disampaikan dengan tersenyum. Terima kasih dari penjelasan dari pemerintah, Saudara Dirjen dan juga para direktur yang ada di sini. Saya hanya mau mengingatkan bahwa apa yang disampaikan Pak Fikri itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya, ini ide awalnya, gagasannya dari pemerintah. Kalau tadi Pak Fikri masih mengatakan ini Direktorat Jenderal yang mana, kementerian mana, saya ngelihatnya pemerintah. Lebih khusus lagi saya ngelihat foto yang ada di sebelah kanannya burung Garuda. Ya, jangan sampai nanti yang disalahin yang sana. Ya, jangan sampai yang disalahin yang di atas itu. Karena memang ini adalah tanggung jawabnya pemerintah. Ini yang ngajak juga pemerintah pusat, yang bikin pemerintah pusat. Jadi kalau tadi 193.954 Pak Fikri, di rapat tanggal 4 waktu itu atau tanggal sebelumnya bulan Maret, sudah dipastikan oleh Dirjen GTK mereka akan dibayar. Tapi formasinya ini, yang tentunya pemerintah harus bisa memikirkan bagaimana supaya mereka tidak hanya dibayar, tapi jelas statusnya. Nah, ini kan yang menarik. Tadi kalau Bapak dari Kementerian Keuangan mengatakan kita sudah 3 kali kirim surat. Pak, kalau diingat suratnya itu tanggal 31 Maret 2021, itu didesak dari ruangan ini, Pak. Kenapa didesak dari ruangan ini? Karena kami rapat dengan kepala daerah yang mengatakan informasinya itu hanya disampaikan lewat Zoom.
Mereka bertanya ke kita, Pak Putra, bukan Pak Putra, kita semuanya, apakah kami menjalankan kebijakan P3K ini lewat Zoom? Suratnya nggak ada. Lalu keluarlah surat tanggal 31 Maret 2021 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Itu ceritanya, Pak. Jadi kalau Bapak bilang udah 3 kali, ya asalnya dari sini. Karena kami yang menyampaikan itu. Kami yang menyampaikan agar surat itu segera ditulis. Kalau nggak jelas barang itu. Nah, ini kalau bahasanya Mbak Agustini di kampungnya Mbak Agustini, masalahnya masalah keyakinan, masalah raos ya Mbak ya. Ya Mbak ya, roso ya, rasa ya, nggak bisa diwakilkan. Bagaimana kita mau menyuruh mereka kalau mereka nggak yakin? Kita udah bilang dana ada, dana sudah earmark. Tapi paparan yang disampaikan Dirjen GTK tadi masih mengatakan di 2022 saja hanya 113 kabupaten kota dari 514. Itu yang 80 sampai 100%. Itu hanya 17, sekian persen. Selebihnya tidak mau mengajukan. Tidak mau mengajukan. Karena nggak jelas statusnya. Saya paham yang dimaksud oleh dari Direktorat Jenderal Keuangan tadi soal keberpihakan. Tapi Bapak, mohon maaf, saya bukannya mau membedakan antara diangkat sama dipilih langsung oleh rakyat, Pak. Ya, Bupati dan Wali Kota ini dipilih langsung oleh rakyat. Sama seperti Presiden dan kami-kami. Mereka tentunya punya agenda juga. Ya, dan tidak bisa hanya dicap bahwa oh dia tidak disiplin 20%, oh dia tidak bisa, Pak. Itu mungkin harus didalami. Ya, harus didalami lebih dalam lagi, Pak, di setiap kabupaten kota. Nggak bisa kita gebiah uyah, kita pukul rata, sehingga nanti kalau kita ketemu daerah nyalain pusat. Ketika kita ketemu pusat nyalain daerah. Nah ini kan pemerintah bisa menyelesaikan komunikasi ini. Ada Kemendagri di sini, ada Kemendikbud, ada BKN, ada Kemenq dan lain sebagainya. Nah itu yang sekali lagi saya bilang, kalau yang urusan tanggung jawab pasti satu orang yang tanggung jawab. Ya, yang dipilih langsung oleh rakyat di pemerintah cuma satu orang kok. Bapak-bapak semuanya diangkat, ditunjuk. Ya jadi dalam hal ini di forum yang terhormat ini yang disiarkan langsung, ya sebaiknya kita mencari solusi. Saya mau move on dari apa yang disampaikan Pak Fikri. Move on dari kapan deadline kita selesai di panja ini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi, kebetulan Pak Dirjennya lagi keluar ya. Mungkin bisa diwakilkan nanti pendengarannya gitu ya. Masalah ini tidak dicampur adukan, saya setuju. Harus ada yang fokus, saya setuju. Guru itu satu set, saya setuju. Tapi kenapa nggak dari awal ya? Ngomongnya seperti itu. Kenapa pemerintah nggak nyiapkan dari awal seperti itu? Kenapa formasi itu diterima aja? Atau bahkan yang tidak ada formasinya diterima saja? Lalu sekarang sudah ada jumlah 506, setengah juta guru yang diajukan pemerintah daerah, lalu kita baru bicara tentang harusnya. Ya kalau harusnya ya memang harusnya Pak. Di DPR ini adalah tempat kita berwacana, melakukan ide dan gagasan. Di DPR ini harusnya banyak harusnya. Di pemerintah pusat sebagai eksekutif, tidak boleh terlalu banyak ngomong harusnya Pak. Setahu saya Pak Jokowi itu eksekutor. Eksekusi langsung. Nah, ini ide cemerlang dari Kemenq yang saya catat, ini paling banyak saya catat. Kenapa usulan formasi ini tidak dikurasi, Pak Iwan? Bapak Kemenpan RB. Kenapa tidak dicek semuanya? Ini kata-katanya bahwa ini the real need. Wow, pakai bahasa Inggris lagi. The real need. Kebutuhan sesungguhnya. Berarti kita angkat dulu, baru kita nggak tahu ini sungguh atau enggak. Tadi dikatakan, jangan-jangan ada guru olahraga. Jangan-jangan kebanyakan guru ini. Loh kok yang disalahin daerah? Salah di mana daerahnya? The real need. Bagaimana kita melakukan ini? Tidak ada guidance-nya dari awal. Bahwa yang boleh diangkat, yang boleh ikut ujian adalah yang betul-betul dibutuhkan satu set komposisi guru di kabupaten kota tersebut. Isn't it too late? Kalau boleh pakai bahasa Inggris, Pak Fikri boleh ya? Pak Fikri izin bahasa Inggris boleh? Ya karena Pak Dirjen tadi bahasa Inggris. Isn't it too late to ask that kind of question? Ini jangan-jangan lempar tanggung jawab.
Ya, jadi saya minta dalam hal ini Ibu, kapan mau digedok atau tidak digedok ya, saya minta pemerintah dalam hal ini solid. Ya, dalam hal ini solid. Ya, saya sebagai anggota DPR, pengusung pemerintah, ya sungguh-sungguh dalam hal ini meminta. Ya, nasib dari para guru ini yang sudah lulus dan dapat formasi dan sudah lulus tidak dapat formasi, ya ini diperjelas. Saya terima kasih sama Pak Iwan dan juga terima kasih sama BKN yang sudah membantu. Ada satu ini Bu Ketua, ada satu masukan dari saya, aspirasi yang masuk dari Lampung. Jadi ada guru yang sudah lulus formasi, sudah lulus tapi tidak dapat formasi, nilainya itu hilang di SSCASN 2001, hilang, nggak ada nilainya. Lalu saya sampaikan ke Pak Iwan dan Pak Iwan komunikasi sama BKN, sekarang udah muncul lagi. Oh, ini serius. Ya mungkin karena nonton kita di sini, dia IG saya di Instagram, makanya Bu Ketua harus cek TikToknya sama Instagramnya. Biasa aspirasi masuk lewat situ, gitu ya. Saya tidak lanjuti, padahal bukan dapil saya, Lampung loh. Ya kalau Jakarta seperti kata Pak Dirjen Keuangan aman. Saya di sini sampai sore ngurusin daerah lain nih Pak Fikri. Jakarta udah beres semua. Ya, kita ngurusin daerah lain. Jadi terima kasih nih Pak Iwan ya. Jadi saya bukan hanya suaranya, tapi kalau bilang terima kasih depan orang juga. Nggak di belakang kita terima kasihnya. Ya sama dari KN juga. Ya jadi ini yang saya ingin sampaikan pimpinan. Tadi soal orang tua yang protes, kenapa guru swasta mereka diambil, guru favorit mereka direbut dan lain sebagainya sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Dede Yusuf. Ya Bu, terima kasih. Silakan Pak. Mudah-mudahan terdengar suaranya karena lagi hujan lebat di sini. Sangat jelas Pak Dede. Ya, Pak Dirjen juga dari BKN, dari Depdagri, dari semua kementerian. Terima kasih atas paparannya, Kementerian Keuangan juga. Saya tidak mau memberikan tambahan yang terlalu berlebihan apa yang sudah disampaikan kawan-kawan, tetapi mungkin begini, mari kita cari solusi secepatnya. Solusi yang pertama tentunya adalah saya menawarkan kepada pemerintah agar segera melakukan sosialisasi dengan pemda-pemda terkait. Ya, sosialisasi itu jangan melalui Zoom, karena kalau melalui Zoom itu kadang-kadang memang kita tidak bisa bertanya. Beberapa pemerintah daerah hanya mengatakan tidak ada sosialisasi, hanya pemberitahuan, setelah itu tidak ada diskusi dan tanya jawab. Jadi menjadi penting sekali untuk bisa menyampaikan satu diskusi. Ya, ini perlu dipahami juga bahwa memang pemerintah daerah itu hampir mayoritas kemampuan penganggarannya itu adalah dari DAU dan DAK. Jadi ketika ada earmarking bagi mereka itu sangat butuh sekali perencanaan setahun sebelumnya. Seperti yang kita dengar kemarin dari Wali Kota Kupang mengatakan APBD sudah diketok, baru turun peraturan barunya yang dari Kemenkeu. Yang kedua, kita harus menyelamatkan mereka yang sudah lolos PG, passing grade ini harus segera di SK-kan. Jadi saya mohon kepada Pak Iwan agar segera mendorong Kemenpan RB agar SK itu segera keluar. Banyak di antara mereka yang sudah PG ini, terutama yang swasta, bahkan sudah tidak diterima lagi di sekolahnya. Artinya selama beberapa bulan ini mereka sudah tidak bergaji dan sebentar lagi adalah Lebaran. Ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita menyelamatkan saudara-saudara kita yang sudah lolos passing grade itu. Dan yang terakhir, catatan terakhir adalah tentunya untuk gelombang ketiga, mohon Pak Iwan, kawan-kawan Kemenpan RB, Pansel, agar benar-benar dikoordinasikan dengan lebih baik, jangan sampai hal-hal yang kurang-kurang kemarin ini akan terulang. Jadi artinya apabila gelombang ketiga ini akan dilaksanakan, tolong libatkan pemerintah daerah. Jangan sampai pemerintah daerah mengatakan bahwa kami tidak bisa masuk kepada Dapodik sehingga kami tidak bisa juga mengetahui mana yang berhak dan mana yang tidak berhak. Nah, mohon 3 hal ini bisa segera dilakukan sebelum Lebaran. Dan ini saya menghimbau kepada Ibu Pimpinan juga mungkin untuk mengingatkan kembali pemerintah, karena apapun juga saat ini para guru yang sudah passing tetapi tidak mendapat gaji lagi dari sekolah karena dianggap oleh sekolahnya dia sudah
menjadi P3K. Jadi ini tolong diselamatkan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan kawal gelombang-gelombang berikutnya. Itu catatan dari kami, dari fraksi Demokrat, Ibu Pimpinan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Selanjutnya Pak Andreas Parera. Tidak ada lagi ya? Bu Ketua, Ini dia. izin Bu Ketua. Oh, pakai jaket. Tadi nggak pakai jaket. Silakan Pak Andreas. Terima kasih Bu Ketua. Aduh, maaf tadi sinyalnya putus sedikit. Terima kasih. Saya langsung saja apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sudah cukup jelas. Poinnya yang pertama yang soal yang guru-guru swasta. Guru-guru swasta yang lolos P3K yang kemudian ya ini kita yang sudah dikhawatirkan oleh para sekolah-sekolah swasta atau yayasan-yayasan dari sekolah swasta itu akan terjadi eksodus, dan ini kekhawatiran ini sedang terjadi, dan ya kita tidak mengharapkan bahwa ini 40.000 jumlah ini cukup banyak akan terjadi eksodus dan terjadi perpindahan besar-besaran kemudian kekosongan di sekolah swasta. Oleh karena itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh ya dari Kemenpan RB ya, tadi sudah disampaikan bahwa akan ada peraturan transisi. Saya kira ini juga pernah kami diskusikan di ruang Komisi 10 dengan Pak Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, dan peraturan transisi ini seharusnya atau sebaiknya secepatnya diberikan sehingga tidak terjadi situasi yang in between, situasi yang tidak menentu. Nah, mohon ini dari pertemuan ini agar pesan ini kepada Kementerian PAN RB agar secepatnya mengeluarkan peraturan tersebut. Nah, kemudian saya punya keyakinan, artinya bahwa banyak hal memang kami juga mendengar baik dari pemerintah daerah, dari guru, bahkan tadi teman saya Pak Putra itu dari orang tua murid, banyak hal yang menimbulkan keribetan dan justru kerumitan di dalam persoalan ini. Tapi saya punya keyakinan bahwa ini bisa selesai. Tapi kuncinya adalah bahwa di pemerintahan ini harus punya satu suara dan satu koordinasi untuk kemudian dikomunikasikan ke daerah, dikomunikasikan ke luar, sehingga kemudian tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda gitu. Nah, ini yang kami temukan di daerah, penafsiran tentang ya soal pembayaran gaji tadi. Ini berbeda-beda di tiap daerah yang kami kunjungi, kemudian yang kami temui, maupun yang mereka sampaikan kepada kami, itu ya menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh itu tidak sama gitu. Oleh karena itu saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Kang Dede dan teman-teman tadi, bahwa pemerintah duduklah bersama untuk kemudian bahwa niat baik yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tadi, bahwa kita serius untuk melaksanakan dan menyelesaikan persoalan ini benar-benar dikoordinasikan dan dikomunikasikan ke daerah dan pada guru-guru yang sudah menunggu, sudah berharap dari apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang akan dilakukan dengan di periode ketiga, di tes periode ketiga. Sehingga ini hari ini kita lihat bahwa banyak peristiwa-peristiwa, demo-demo di luar ini tidak terjadi di waktu yang akan datang dengan guru-guru kita nanti. Saya kira itu. Gelombang ketiga, bukan periode ketiga, Bang. Gelombang ketiga. Iya, ini kami sambil monitor ini yang di TV ini. Jangan sampai yang itu terjadi juga yang di luar ini. Apa yang terjadi di luar hari ini jangan sampai terjadi juga dengan guru-guru ini. Saya kira itu harapan besar dari masyarakat, harapan khususnya dari para guru yang sudah melakukan tes P3K kemarin. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Andreas. Tentang guru-guru swasta yang hari ini lulus dapat formasi atau lulus seleksi namun tidak dapat formasi, totalnya berjumlah 100.000. Oh, 100.000. Oh, 100.000. Luar biasa. Jadi 41.000 itu dapat formasi, lulus dapat formasi, yang 58.749 itu lulus namun tidak dapat formasi. Jadi ada 100.468